Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan yang berharga kali ini, izinkan saya untuk berpidato bertema sesuatu yang sangat penting di kehidupan bermasyarakat. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang penting dalam kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu politik. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa politik hanya urusan orang dewasa atau elit. Namun, politik adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dan setiap kebijakan yang diberlakukan akan berdampak langsung pada kehidupan kita. Saya akan membahas tentang pentingnya politik bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja hal penting tersebut? Pertama, memahami hak suara. Setiap kali ada pemilu, kita diberikan kesempatan untuk menentukan masa depan negara melalui suara. Sayangnya, masih banyak orang yang mengabaikan hak ini. Mereka merasa suara mereka tidak akan memengaruhi hasil atau berpikir semua kandidat sama saja. Padahal setiap suara memiliki kekuatan. Satu suara bisa menjadi penentu, terutama dalam pemilu yang ketat. Menggunakan hak suara adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memilih kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan kita. Kita harus meluangkan waktu kita untuk meneliti calon yang akan kita pilih, memahami visi misi, serta menilai rekam jejak mereka. Jika kita ingin negara ini bergerak ke arah yang lebih baik, kita perlu memastikan bahwa pilihan kita tepat. Kedua, keterlibatan di luar pemilu. Keterlibatan dalam politik tidak berhenti setelah kita memberikan suara. Banyak orang berpikir bahwa setelah pemilu tugas mereka selesai. Namun justru setelah pemilu kita tetap perlu aktif. Salah satu cara adalah dengan berpartisipasi dalam diskusi publik. Media sosial memberi kita platform untuk berbagi ide, pendapat. Tetapi kita harus bijak dalam menggunakan platform ini. Pastikan informasi yang kita bagikan akurat dan tidak menyebarkan berita palsu. Kita juga bisa bergabung dengan organisasi masyarakat sipil atau forum diskusi. Melalui kegiatan ini, kita dapat berdiskusi tentang isu-isu terkini dan belajar dari pengalaman orang lain. Ini membantu kita untuk memperluas wawasan dan membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Keterlibatan semacam ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah mendorong pendidikan politik. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang aktif. Kita perlu mengedukasi diri kita dan orang lain tentang isu-isu politik yang relevan. Di era informasi saat ini, berita dan data sangat mudah diakses. Tetapi kita juga harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Banyak berita yang tidak akurat atau bersifat bias. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membaca dari berbagai sumber dan mencari informasi yang seimbang. Selain itu, mendidik orangnya juga merupakan bagian penting dari keterlibatan politik. Diskusikan isu-isu penting dengan keluarga dan teman. Ajak mereka untuk berpikir kritis dan memahami dampak dari kebijakan yang ada. Ketika kita mampu mendorong orang lain untuk terlibat, kita turut berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih cerdas dan aktif. Mari kita lanjutkan, yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas. Kita semua menginginkan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus menuntut transparansi dari pemerintah dan wakil rakyat kita. Kita berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat. Salah satu cara mendorong transparansi adalah dengan mengikuti perkembangan berita dan laporan mengenai penggunaan anggaran. Kita bisa memanfaatkan platform digital untuk memantau proyek-proyek pemerintah dan mengawasi pelaksanaannya. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Kelima, menghadapi tantangan bersama. Keterlibatan dalam politik tidak selalu mudah. Banyak tantangan yang penting kita hadapi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk diskriminasi. Namun, kita tidak boleh perubahan yang lebih baik. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang tidak adil. Kita bisa menyampaikan aspirasi kita melalui demonstrasi damai, petisi, atau forum-forum diskusi publik. Dengan cara ini, kita bisa menunjukkan kepada pemimpin kita bahwa kita peduli dan bahwa suara kita harus didengar. Akhirnya, mari kita ingat bahwa politik juga tentang membangun komunitas yang lebih baik. Kita harus saling menghormati, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan mencari jalan tengah. Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Ketika kita menghadapi perbedaan pandangan, penting untuk menjalin dialog yang konstruktif. Politik bukanlah medan pertempuran, tetapi arena untuk berkolaborasi demi kebaikan bersama. Ketika
kita dapat menjalin kerjasama, kita akan mampu menciptakan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa politik adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita gunakan hak suara kita dengan bijak, terlibat dalam diskusi, dan menuntut transparansi dari pemimpin kita. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya berkontribusi pada masa depan bangsa, tetapi juga membangun warisan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Ingatlah, perubahan dimulai dari kita diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk terlibat dalam politik akan membawa dampak besar bagi masyarakat kita. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terlibat aktif dalam politik demi kebaikan bersama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan positif di masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.